Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala washabihi main amma ba'du. Wicaksono MIP selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu politik sosial 3A yang berbahagia. Di sini anggotakan saya sendiri Afifuddin Bagus Wildani sebagai moderator bersama 5 rekan saya. Yang pertama Firdaus Aulia, yang kedua Kartika Kurnia, yang keempat Muhammad Fernanda Fikri Darmawan, yang kelima Nerlis Khalifah, dan yang keenam Nurfira Amalia. Adapun tema yang akan kami sampaikan dalam PowerPoint pada pertemuan kali ini yakni dengan judul HAM. Adapun sebab dari PowerPoint kami yang pertama pengertian HAM, perkembangan HAM di Eropa, perkembangan HAM dalam Islam, perkembangan HAM di Indonesia, pelanggaran HAM, dan yang terakhir yakni pengadilan HAM. Sebelum mengawali perkuliahan kali ini, marilah kita baca Ummul Quran agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki materi yang pertama yakni akan disampaikan oleh Saudari Firdaus yang berjudul pengertian HAM. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya Firda Aulia, absen 9, NIM 126-292-01030, akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Slide berikutnya. Ya, secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah droit à l'homme dari Prancis, Menselijkrechten dari Belanda, dan human right dari Inggris. Istilah human right semula berasal dari right of human yang menggantikan istilah natural right yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah human right yang memiliki konotasi lebih netral dan universal. Secara manusia adalah wewenang manusia yang bersifat dasar sebagai manusia untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan, atau yang bersifat materi maupun non-materi. Kemudian, hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabut dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Matterson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian hak asasi manusia adalah human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature, without which we cannot live as human being. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu seluruh manusia tanpa terkecuali. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sekian, terima kasih. Sampaikan. Selanjutnya materi tentang perkembangan pemikiran HAM yang akan saya bawakan. Yang pertama yakni 1. Magna Carta tahun antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya. Yang kedua, Bill of Rights tahun 1689. Di Inggris, manusia sama di mata hukum. The law. Artinya mendorong timbulnya negara hukum dan negara. The American Declaration of Independence berpandangan bahwa sejak dalam kandungan sehingga tidak logis bila sesudah lahir dia harus dibelenggu. Keempat, The Reference Declaration tahun 1789. Prinsip freedom of expression yang artinya kebebasan mengeluarkan pendapat, freedom religion yang artinya perlindungan hak milik dan hak dasar lainnya. Yang kelima, the four freedom dalam kurung reserve tahun 6 Januari tahun 1981. Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah, kemiskinan, hak kebebasan dan ketakutan. Baik, materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai perkembangan HAM di Eropa yang akan dibawakan oleh Saudara Fernanda, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan hak asasi manusia yang ada di Eropa. Yang pertama, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, awal hak asasi manusia di Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja seperti menciptakan hukum tetapi tidak terikat dengan peraturan yang mereka buat, jadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus bertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Carta pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang. Magna Carta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat. Selanjutnya,
4 abad kemudian, tepatnya pada 1689, lahir Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Inggris. Pada masa itu pula muncul istilah equality before the law, kesetaraan manusia di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum dan negara demokrasi pada kurun waktu selanjutnya. Menurut Bill of Rights, asas persamaan manusia di hadapan hukum harus diwujudkan betapapun berat rintangan yang dihadapi. Karena tanpa hak persamaan, maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud. Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa, dan selanjutnya Amerika, kontrak sosial, trias politika, teori hukum kodrati, dan hak dasar persamaan dan kebebasan. Pada tahun 1789, lahir Deklarasi Prancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Prinsip presumption of innocence adalah bahwa orang-orang yang ditangkap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Prinsip ini kemudian dipertegas oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia lain, seperti kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan hak milik, dan hak dasar lainnya. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana 4 hak kebebasan manusia di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941 yang diproklamirkan oleh Presiden Theodore Roosevelt. Keempat hak itu adalah hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, dan bebas dari kemiskinan dan hak bebas dari rasa takut. 3 tahun kemudian, dalam konferensi buruh internasional di Philadelphia, Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM yang dikukuhkan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Yang kedua, setelah Deklarasi Universal HAM 1948, perkembangan pemikiran tentang HAM pasca Perang Dunia Kedua dibagi menjadi 4 kurun generasi. Untuk generasi pertama, yaitu menurut generasi ini, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Dampak Perang Dunia Kedua sangat mewarnai pemikiran generasi ini, di mana totalitarisme dan munculnya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru sangat kuat. Seperangkat hukum yang disepakati sangat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk tidak disiksa dan ditahan, hak kesamaan dan keadilan dalam proses hukum, hak praduga tidak bersalah, dan sebagainya. Selain dari hak tersebut, hak nasionalitas, hak kepemilikan, hak pemikiran, hak beragama, hak pendidikan, hak pekerjaan, dan kehidupan budaya juga mewarnai pemikiran HAM generasi pertama ini. Yang generasi kedua, pada era ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis seperti yang dikampanyekan generasi pertama, tetapi juga menyerukan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada generasi kedua ini lahir 2 konvensi HAM internasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta konvensi bidang sipil dan hak-hak politik sipil internasional, Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights.
Kedua, konvensi tersebut disepakati dalam sidang umum PBB pada tahun 1966. Untuk generasi ketiga, generasi ini menyerukan wacana kesatuan HAM antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu bagian integral yang dikenal dengan istilah hak melaksanakan pembangunan. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Keadilan Internasional, pada era generasi ketiga ini peranan negara tampak begitu dominan. Untuk generasi keempat, di era ini ditandai oleh lahirnya pemikiran kritis HAM. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Lebih maju dari generasi sebelumnya, deklarasi ini tidak saja mencakup tuntutan struktural, tetapi juga menyerukan terciptanya tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Tidak hanya masalah hak asasi. Deklarasi HAM Asia ini juga berbicara tentang masalah kewajiban asasi yang harus dilakukan oleh setiap negara. Setelah positif, deklarasi ini mengukuhkan keharusan imperatif setiap negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Dalam kerangka ini, pelaksanaan dan penghormatan atas hak asasi manusia bukan saja urusan orang perorangan, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara. Dari tadi perkembangan HAM di Eropa. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni materi perkembangan HAM dalam Islam yang akan disampaikan oleh Saudari Vira. Kepadanya dipersilakan. Perkembangan HAM dalam Islam. Hak asasi manusia dalam agama Islam lahir bersamaan dengan ucapan tauhid pada saat seorang muslim mengikrarkan iman kepada Allah yang tiada sesembahan selain Dia, tiada sumber hukum dan kekuasaan tertinggi selain Dia. Pada saat itu pula lah untuk keberhalaan atas segala bentuk manifestasinya, baik yang berupa kekayaan, politik, maupun sosial. Hak yang paling urgensi dari seluruh hak asasi manusia adalah hak untuk dapat hidup dan dihormati dan dihargai hidupnya selaku manusia. Allah menegaskan dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Maidah ayat 32 yang menyatakan artinya, dan barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu atau membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dari ayat di atas dapat diuraikan atau diputuskan oleh sidang pengadilan yang kompeten. Pada masa awal Islam, karena sebagaimana ditegaskan Abid Al-Jabir, termasuk terpikirkan pada kondisi perkembangan pemikiran Arab Islam belum mampu mengimbangi konsep pengembala sebagai faktor utama terbentuknya piramida sosial dalam mengatur pola hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Jaminan perlindungan terhadap HAM, para fuqaha berusaha merumuskan dengan maqasid syariah. Bagi Al-Syatibi, tujuan disyariatkan atau diundangkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Konsep maqasid syariah mendukung teori adaptabilitas hukum Islam seperti Linan de Belevance dan Subi Mahmasani dianggap sebagai nilai fundamental sehingga sangat memungkinkan terpeliharanya hak-hak asasi demi terwujudnya kemaslahatan.
syariah ditinjau dari sudut pandang HAM, baru akan terlihat peran dan fungsinya terlihat terpeliharanya 5 aspek sebagai jaminan hidup umat manusia, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan memelihara harta. Sekian, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Materi yang selanjutnya yakni perkembangan HAM di Indonesia. Materi tersebut akan disampaikan oleh Saudari Kartika Kurnia. Kepadanya dipersilakan. Tahapan perkembangan hak asasi manusia dibagi pengelompokan menurut bidang yang dianggap memiliki kesamaan. Yang pertama yaitu mencakup hak-hak sipil dan politik, yang kedua mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang ketiga mencakup hak-hak yang bersifat individual dan kolektif, termasuk di dalamnya konsep tentang hak atas pembangunan. Periode perkembangan HAM di Indonesia. Periode 1908 sampai 1945, bangsa Indonesia telah mengenal HAM khususnya sejak 1908, bertepatan dengan lahirnya Budi Utomo, yang mulai timbul kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara atau nation states di berbagai tulisan. Konsep HAM mengenai hak atas kemerdekaan dan HAM dalam bidang sipil seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta hak turut dalam pemerintahan juga mulai diperbincangkan. Bermunculannya yang diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak menentukan nasib sendiri. Next. Periode 1950 sampai 1959. Sistem kepartaian multipartai atau yang dicantumkan punya UUD 1945 masih berlanjut, yang mengembangkan sistem politik demokrasi liberal atau parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUD 1950 pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Suasana kebebasan periode ini menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang yang dikarenakan 1. Banyak tumbuh partai politik dengan beragam ide. Kedua, kebebasan pers menjadi salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Yang ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dari suasana kebebasan. 4. Parlementer atau DPR sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan. Yang kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif. Next. Periode 1959 sampai 1966. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol atau kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan atau menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran atau setback sebagai sesuatu yang berbanding terbalik demokrasi parlementer. Next. Periode 1966 sampai 1998. Pemberontakan G30 SPKI pada 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi kaos yang mengalami masa kelam. Soekarno mengeluarkan Super Semar yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk masyarakat Indonesia dihadapkan pada situasi dan keadaan HAM yang tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran ditandai pemikiran HAM dari produk Barat. Bersamaan dengan Indonesia sedang memacu pembangunan Indonesia
sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM. Keadaan penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai presiden, memiliki karakteristik tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap represi dan pembentukan jaringan. Pada tahap ini, pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk perlawanan. Yang kedua, tahap penyangkalan. Kritikan masyarakat kedaulatan negara. Yang ketiga, yaitu pemerintahan Orde Baru terdesak dan diterpa krisis moneter pada tahun 1997 dan terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran untuk menurunkan Presiden Soeharto. Yang keempat, tahap penentuan. Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan ratifikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Materi selanjutnya yakni mengenai pelanggaran HAM yang akan disampaikan oleh Saudari Firda Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Yang pertama ialah penggolongan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI tahun 1999. Menurut Richard Fall, kategori-kategori pelanggaran HAM yang dianggap kejam yaitu yang pertama pembunuhan secara besar-besaran atau genosida, yang kedua rasialisme resmi, yang ketiga besar, yang keempat pemerintahan totaliter, yang kelima penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yang keenam perusakan kualitas lingkungan, yang ketujuh yaitu kejahatan-kejahatan perang. Penggolongan pelanggaran HAM di atas merupakan contoh pelanggaran HAM yang berat dikemukakan oleh Richard Fall. Dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat ialah yang pertama pembunuhan massal atau genosida, yang kedua pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, yang ketiga penyiksaan, yang keempat penghilangan orang secara paksa, yang kelima perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua ialah hak asasi manusia. Faktor-faktor penyebab ialah yang pertama, masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang hak asasi manusia bersifat universal dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya. Yang kedua, adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Yang ketiga, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Dan yang keempat, belum merata tentang hak asasi manusia maupun militer. Selanjutnya ialah berbagai contoh pelanggaran HAM. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan adanya korban akibat berbagai kerusuhan yang terjadi di tanah air. Kita juga dapat
dengan mudah menemukan pelanggaran HAM di sekitar kita yang menimpa anak-anak. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan banyak anak yang di bawah umur 18 tahun harus bekerja mencari uang untuk maupun untuk membantu keluarganya atau pihak lain. Ada yang menjadi pengamen di jalanan, menjadi buruh untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka telah kehilangan hak anak berupa perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus pelanggaran HAM oleh seseorang atau masyarakat, terutama pada perbuatan main hakim sendiri, seperti pertikaian antar kelompok, pengeroyokan, pembakaran, dituduh atau ketangkap basah melakukan pencurian. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat wajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan atau konflik dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat, seperti melakukan perdamaian mengacu pada aturan atau norma yang berlaku melalui perantara tokoh-tokoh lembaga masyarakat yang ada. Berikut ini dipaparkan beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Yang pertama ialah kasus Mersinah. Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya pada 5 Mei 1993. Marsinah menghilang dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 1993, Marsinah tewas yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk. Yang kedua, kasus Trisakti dan Semanggi. Kasus Trisakti dan Semanggi terkait dengan gerakan reformasi. Arah gerakan reformasi adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997. Krisis ekonomi terjadi berkepanjangan karena fondasi ekonomi pemerintahan yang tidak bersih dari kolusi dan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa menuntut perubahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, mensejahterakan rakyat dan bebas dari KKN. Demonstrasi merupakan senjata mahasiswa untuk menekan tuntutan perubahan ketika dialog mengalami jalan buntu atau tidak efektif. Ketika demonstrasi inilah, berbagai hal yang tidak diinginkan dapat terjadi, karena sebagai gerakan massa tidak mudah melakukan kontrol. Bentrok fisik dengan aparat keamanan, pengrusakan, penembakan dengan peluru karet, maupun tajam, inilah yang kasus Trisakti dan Semanggi. Kasus Trisakti dan Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang terkena peluru tajam. Kasus Trisakti sudah ada. Tragedi Semanggi 1 terjadi 13 November tahun 1998 yang menewaskan setidaknya 5 mahasiswa. Semanggi 2 tahun 1999 menewaskan 5 orang. Dengan
Sakti, emosi masyarakat meledak. Selama 2 hari berikutnya, 14 Mei, terjadilah kerusuhan dengan ibu kota Jakarta. Kemudian berkembang meluas menjadi penjarahan dan aksi SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Akibat kerusuhan tercatat, Komnas HAM mencatat yang pertama, 40 pusat pembelajaran terbakar, 2.479 toko hancur, 1.604 toko dijarah, 119 mobil hangus dan ringsek, 1.026 rumah penduduk luluh lantah, 383 kantor rusak berat, dan 1.188 orang meninggal. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni materi pengadilan HAM sekaligus materi terakhir dari kelompok 1 akan disampaikan oleh Saudari Nerlis Khalifah. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dan merupakan undang hukum pidana. Peradilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM ini juga mengatur tentang kekhususan penanganan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk gross violation of human rights yang ada dalam hukum internasional. Norma-norma yang diadopsi itu mengenai prinsip tanggung jawab individual atau individual criminal responsibility yang dielaborasi dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 dalam Pasal 1 Ayat 4. Tanggung jawab individual ini ditegaskan bahwa tanggung jawab dikenakan terhadap semua orang, namun tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang berusia di bawah 18 tahun. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma yang juga mengatur tentang dan pembatasan atas tanggung jawab atas keadaan tertentu. Next. Pengadilan HAM setelah disahkan 6 tahun 2000. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, diksi atau yang berat baik setelah disahkannya undang-undang ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disahkannya undang-undang ini. Prosedur pembentukan pengadilan ini mempunyai perbedaan yang cukup mendasar. Dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat setelah disahkannya undang-undang ini tanpa melalui rekomendasi dan keputusan Presiden sebagaimana dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Prosedur pembentukan pengadilan HAM adalah berdasarkan adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Hasil penyelidikan terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat, maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, kalau dari hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat, maka diteruskan untuk tahap penuntutan yang juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan bukti-bukti dan penuntutan yang diwujudkan dalam surat dakwaan, kemudian digelar pengadilan
di relatif pengadilan. Tempat pengadilan ini berada di dan tempus delicti, terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Next. Pengadilan HAM ad hoc sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ketentuan menurut pasal 26 Tahun 2000 adalah: pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan berdasar peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Dan yang terakhir, pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di lingkungan peradilan umum. Dari ketentuan dalam pasal 43 berkenaan dengan pengadilan HAM ad hoc ini, terdapat beberapa hal yang menjadi proses pengadilan HAM ad hoc sulit diaplikasikan dalam pembentukannya. Beberapa persoalan tersebut adalah penerapan tentang asas retroaktif, kemudian proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc, dan kewenangan ad hoc. Sekian dari saya. Terima kasih disampaikan Amin. Itu tadi materi dari studi ilmu politik dengan judul HAM beserta subbab-subbabnya yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada pertemuan yang akan mendatang. Dan dari kami, saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada tutur kata dalam penyampaian yang salah dari pemaparan materi tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.